Kira-kira sudah dijualnya kemana aja sih? Lokal pasti semua kota sudah semua sih. Sudah coba kukirim semua. Kalau Ke luar Eropa? Eropa semua, hampir semua. Tapi yang paling banyak sih Jerman sama Itali. Jerman, Itali, Inggris. Bisa melihara ikan, bisa mengerti bahasa ikan, ngerti? Ngerti kan? Oh, ngerti bahasa Kalau ikan. dia ngejar berarti artinya lapar. Oh. Kalau ikan mau beranak gimana, Mas? Nyundut dia ya. Jangan lidah deh. Oke. Sahabat CCN Source of Inspiration, hari ini kita kedatangan salah satu pengusaha muda Jambi, keren loh orangnya. Masih muda, udah punya usaha sendiri, terus sudah sampai barang-barangnya udah sampai ekspor ke luar negeri. Saya juga baru hari ini kenal, kalau nggak salah namanya Mas Rizky, betul Mas? Ya, benar sekali. Oke, nama lengkapnya siapa Mas? Nama lengkapku Ricky Suryadi. Oke, Mas Rizky Suryadi, usaha apaan sih Mas? Bisa sampai ekspor keluar gitu? Main ikan kecil-kecilan. Ikan kecil kok bisa sampai ke ekspor-ekspor gitu? Apa sih Mas? Lebih tepatnya ikan gupi. Ikan gupi. Ikan gupi itu termasuk dalam kategori ikan hias ya? Ya, ikan kecil hias. Oke. Sejak kapan Mas? Aku mulainya 2015 sih, mulai coba-cobanya mungkin. Tapi fokusnya di pertengahan 2016 sih, baru serius. Di 2016. Memang itu usaha merintis dari awal atau peninggalan dari orang tua atau seperti apa Mas? Sebenarnya ini usaha hobi, jadi bukan dari orang tua. Jadi aku sih basicnya dulu bukan main di ikan, tapi lebih ke binatang mamalia kecil. Tapi ketika melihat ada potensi, ada permintaan yang bagus, aku coba-coba deh untuk main ini. Oke, berawal dari hobi kemudian menjadi penghasilan ya. Ya. Terus ngomong-ngomong ngapain hobi kok main sama ikan gitu loh? Kayak nggak ada teman lain ya? Ya gimana? Emang dari kecil hobinya main sama ikan ketimbang main sama teman-teman gitu kan. Karena ya temen nggak bisa dijual, tapi ikan bisa. Tapi ada kan temen kan selain ikan? Ada. Tapi nggak banyak ya. Oke. Mas, boleh tahu deh strategi pemasarannya seperti apa ya? Strategi pemasarannya aku selama ini via online, fokusnya online. Tapi ada sih beberapa offline. Terus ada lagi apa kalau untuk pasaran di lokal sendiri, misalkan di Jambi sendiri seperti apa? Kalau untuk lokal sih aku lebih banyak di lokal dalam negeri sih, nasional, ketimbang lokal di Jambi, karena permintaannya lebih besar di luar kota sih. Karena ya nggak tahu juga sih, karena ini namanya hobi ya, mungkin di Jambi hobinya belum terlalu banyak, tapi di Indonesia sudah banyak banget, apalagi di luar negeri ya itu luar biasa permintaan. Mas repot nggak miara ikan gupi itu? Kalau kita cuman sekedar mau iseng-iseng mungkin repot, tapi kalau kita menjiwai lebih gampang sih, karena kita sudah tahu polanya, mungkin lebih gampang. Bagi aku sih, aku pribadi gampang sih. Gimana caranya menjiwai dengan ikan itu? Menjiwainya ya nggak tahu juga sih, tapi yang pasti kita tahu karakteristiknya, kita pahami karakteristiknya, terus kita lihat pola dia produksi, pola makannya gimana, ya kita ikutin. Kalau sudah tahu ya lebih gampang sih. Emang berapa sih Mas harganya Mas ikan itu? Harganya murah kok. Berapa? Berapa ya? Biar pemirsa JSN ini tahu berapa harga ikan gupi. Yang paling murah sih 50. 50.000. Satu hari kira-kira bisa jual berapa? Satu hari ya pasti sih, apalagi di sedang weekend. Tapi rata-rata seharinya minimal itu ada 20 pasang ada. Wih, lumayan juga ya 20 pasang ya. Kalau sampai ekspor kira-kira kalau boleh tahu nih, satu bulan dapat nggak? Biasanya satu bulan itu paling sedikit dapat ya 10 deh. 10 customer. 10 customer. Keluar. Rata-rata berapa tuh kalau dinominalkan dengan rupiah? Dirupiahin macam-macam sih, karena mereka kan ada sama sih kayak di Indonesia, ada yang iseng-iseng, ada yang beneran. Itu
paling kecilnya dulu aku nerima itu paling kecil kalau nominalnya. Paling kecil tuh ada yang $50. 50 US dollar. Ah. Wih, gila anak Jambi men. Udah ngomongnya dolar-dolar, ngeri banget sih udah. Mas, terus apa yang paling mahal apa? Di antara jenis-jenis ikan. Gupi kan banyak ya jenisnya. Banyak banget. Ada beberapa jenis gupi. Aku mau tanya dulu sebelum ke situ. Eh, coba sebutin nama-nama ikan nih. Apa aja selain gupi? Jangan-jangan nggak tahu nih nama-nama ikan. Nanti ditanya Pak Presiden bingung. Nama ikan apa? Ikan nila, ikan gurami, ikan lele. Itu bukan ikan hias itu. Itu ikan yang biasa dikonsumsi rumah tangga ya. Tapi kan ini yang core-nya, platformnya Mas Rizky kan ikan hias ya. Khususnya ikan gapis. Yang paling banyak dicari Mas? Aku ada banyak sih jenisnya, tapi yang paling banyak itu ada pinggrass. Nama jenisnya pinggrass. Pinggrass itu apa? Itu gorengan atau ikan atau apa gitu? So, bisa dengan bahasa yang sederhana apa sih? Misalkan warnanya kuning, hijau gitu. Badannya itu corak-corak pink, terus ekornya pink dengan total kecil kayak rumput. Nah, jadi pinggrass itu artinya kalau di Google Translate itu rumput warna pink gitu nah. Oh, rumput warna pink. Itu sulit dibayangin kalau rumput warna pink. Berarti rata-rata customernya perempuan ya? Enggak juga. Oh, berarti laki-laki juga ada yang suka pink-pink? Ada. Saya yakin di studio ini ada yang suka pink-pink. Oke. Kira-kira sudah dijualnya kemana aja sih? Lokal pasti semua kota sudah semua sih. Sudah coba kukirin semua. Kalau luar Eropa semua, hampir semua. Tapi yang paling banyak sih Jerman sama Itali. Inggris. Tadi kan Mas Rizky bilang kalau Mas Rizky itu udah menjiwai banget ya tentang gupi. Enggak juga. Oh, enggak juga. Setengah jiwa aja sih. Setengah jiwa kita kayak lain. Iya. Saya mau nanya kelebihannya apa sih ikan gupi itu? Kelebihannya kalau dibanding dengan apa dulu nih? Kan biasanya ada ikan-ikan itu kan ada yang kayak misalkan saya pernah baca referensi itu ada mitos yang kalau dapat ikannya begini gitu kan. Terus ini membawa keberuntungan, terus macam-macam lah. Ini kalau gupi apa yang dilihat? Kalau kata orang ada yang bilang hoki juga sih. Tapi kalau ada juga yang hobi karena warnanya banyak. Terus ada juga yang hobi karena ya gampang diternakan. Ada juga yang jualnya gampang, perawatan mudah karena kecil ya. Ukurannya paling cuma 4 sentian. Kecil-kecil tapi mahal loh. Itu kan jual berapa gitu ya? Iya. Selama ini platformnya memang dengan media sosial ya? Selama ini platform media sosial. Itu ada tips nggak Mas? Kira-kira nih yang menonton podcast ini bisa mendapat inspirasi dari menggunakan platform media sosial dengan pemasaran melalui platform media sosial. Nah, apa tips-tipsnya bagi pemuda khususnya masyarakat Provinsi Jambi? Tips dari aku sih satu kata sih, konsisten aja sih. Jadi konsisten sama komitmen. Jadi contoh kayak media sosial, Instagram, semuanya Instagram, Facebook semuanya itu ada yang namanya kedisiplinan kita dalam posting. Jadi kalau tips dari aku sih kita rajin posting tapi jangan terlalu banyak. Jadi sehari itu maksimal 3 kali. Oh, 3 kali posting. Dengan jarak 8 jam. Oke. Itu aja. Followernya di IG udah berapa banyak? Berapa ya? 50-an. 50.000. Lumayan banyak ya. Terkait dengan ini Mas, pandemi COVID. Kira-kira berdampak nggak terkait dengan penjualan ikan hias ini? Kalau yang awal kemarin itu dampaknya positif banget. Bukan positif COVID. Maksudnya positif gimana? Soalnya kita dengan kalimat positif negatif ini sekarang agak susah. Kalau dulu kan misalkan kalau kita positif itu identik dengan dengan hamil, dengan kalau sekarang kan positif bingung kalau misalnya positif rupanya positif COVID gitu. Jadi waktu di bulan
5-6 tahun kemarin itu omset itu bisa dibilang naik 100%. Luar biasa ya. Kalau di bulan Mei tahun kemarin. Mas, kalau boleh tahu dari awal berapa sih modalnya? Modal berapa ya? Atau jangan-jangan modal nekat doang? Modal nekat sih. cuma modal mobil itu. Iya, ya itu kan modal nekat, modal hobi, kemudian bisa menjadi manfaat dan bisa menginspirasi seluruh pemuda di Provinsi Jambi kan. Iya. Kira-kira nih, Mas, kalau Mas Rizky di tengah pandemi COVID ini, apa yang diharapkan dari Mas Rizky terkait dengan pemerintah? Peraturan ya, karena ya aku sih sebagai saya pelaku usaha agak kurang apa ya, agak ragu karena peraturan berubah-ubah. Contoh pengiriman ikan kita kan pakai pesawat. Pesawat kadang ada yang sore kadang enggak gitu. Jadi kalau sore enggak ada itu lumayan berdampak sih. Jadi kita harus buru-buru pagi-pagi bangun jam 5 subuh cuma untuk packing ikan doang. Packing ikan doang. Subuh padahal bisa kerja yang lain. Berarti yang terkait dengan karantina atau apa? Karantina ikan. Oh sekarang Mas karantina tuh harus jelas juga. Karantina nanti karantina wilayah. Karantina ikan. Ada badan karantinanya. Oh karantina tapi karantina ikan ya, bukan karantina COVID ya. Bukan. Pesan apa yang untuk generasi muda Jambi? Tadi kan Mas Rizky bilang cukup modalnya nggak banyak kok, cuma hobi sama modal nekat doang gitu. Pesanku untuk mungkin teman-temanku kan, intinya kita harus belajar terus deh tiap hari. Belajar terus, konsisten ya? Konsisten. Terus misalkan kita sudah berpikir kalau kuliah atau sekolah itu udah belajar, itu belum ada apa-apanya kalau belajar untuk dunia nyata saat ini. Oh, berarti belajar sambil sambil praktek ya? Banyak sih ilmu yang bisa kita pelajarin. Oke. Mas Rizky, selain usaha ini ada lagi nggak usaha selain ikan hias ini, gupi-gupi tadi itu, ada lagi nggak usaha? Ada tapi nggak terlalu fokus, mungkin aku join sama teman, support teman itu aja sih, bukan akan turun langsung. Tadi sebelum kita mulai podcast kan Mas Rizky ada cerita itu sebelumnya usahanya dari apa? Hamster gitu. Terus kemudian beralih menjadi ikan hias gitu kan. Apa bedanya sih antara usaha hamster dengan ikan hias? Kan sama-sama itu jarang dikonsumsi oleh masyarakat umum gitu ya. Nggak boleh Gimana? Aku orangnya nggak suka ribet ya, jadi aku kepingin punya peliharaan tapi yang simple ya. Kalau yang kecil hamster, yang ketimbang aku pelihara kucing, anak hamster cukup 40x30 bisa dipelihara gitu kan. Sempat besar juga usaha maksudnya usaha hamster ya. Alhamdulillah dulu waktu awal-awal usaha hamster ya aku bisa dibilang bukannya sombong atau apa, paling besar di Jambi sih. Paling besar di Jambi hamster. Astaga. Karena yang pertama kali usaha di Jambi itu aku. Oh, hamsternya atau usahanya? Usaha. Oh, usahanya. Oke. Terus kemudian usaha hamsternya kemana? Sekarang dilanjutin sama temanku yang dulu ikut aku. Itu tetap tanggung jawab Rizky atau dikasih? Ada hitungannya. Ada hitungannya. Oh. Jadi tapi aku nggak terjun langsung. Nggak terjun langsung. Berarti masih ada 2 unit usaha ya, antara hamster sama ikan gupi itu. Kira-kira ada usaha lagi nggak, Mas? Aku ada punya kebun sih. Oh, kebun. Oke. Iya. Tapi fokusnya sih memang ke ikan aja ya. Lalu sudah sampai ke Eropa, ke Singapura juga ya, udah ya. Singapura. Kalau Asia lebih gampang sih. Mas boleh, aku mau lihat deh, itunya seperti apa sih ikannya? Ikannya ntar ya, gupi pemula. Oh, gupi pemula. Oh, kecil-kecil gini tapi mahal ya? Gak semuanya sih mahal, tergantung jenis sama kualitasnya juga. Oke. Tapi ada yang putih-putih juga ya, Mas? Ini kalau yang putih jenisnya apa nih? Gimana? Yang putih-putih kayak gini.
Itu Snake Skinward Mosaic. Terus yang ini? Itu Retopas, Albino Retopas, Green Moscow, itu Hadi Red Rostel. Oke. Ini kan lihat saya udah tahu nih bentuknya seperti ini. Ah. Berapa harganya? Kalau yang khusus yang di video itu range harganya paling murah 150. 150.000 satu. Tapi dijamin pas beli besoknya langsung beranak. Nggak rugi kan? Nggak rugi kan? Dia cepat beranak juga ya? Ya, yang harga segitu sudah jamin deh, dan udah cepat beranak. Mas Rizky udah nikah kan? Alhamdulillah sudah. Udah? Oh kirain. Kirain belum. Karena hobi yang cepat beranak makanya nggak fokus nikah lagi. Oke, Mas Rizky, kayaknya udah banyak nih ya yang kita obrolin kali ini. Mas Rizky, ini mungkin saya ulangi lagi ya, mungkin tadi sahabat CCN belum mendengar nih. Saya tanyakan sekali lagi, omsetnya berapa sih? Omset mensual paling kecil. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tapi bukan ikan ya, bukan ikan kecil sampai ikan besar, tapi omset keseluruhan. Omset sih paling kecil tuh di angka 40-an. 40 juta, 1 tahun. Per bulan. Per bulan. Cuman jualan ikan, Iya. 40 juta, wow. Itu paling kecil ya? Paling kecil tuh ya? Oke. Jangan-jangan tuh kebun juga hasil dari ikan? Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Rata-rata orang kebalik loh Mas, kalau di Jambi punya kebun baru beli ikan. Kalau Mas Rizky kan dari ikan baru beli kebun. Ini perlu dicontoh ini. Mas, ada nggak sih kesulitan tersendiri? Kesulitan dalam banyak sih. Ada kesulitan dalam pengiraan, ada dalam marketingnya pasti, dalam pengiriman juga ada. Kalau dalam pemeliharaan itu biasanya pakan ya. Kita sering terkenal pakan. Kalau habis hujan kan kita pakannya buat sendiri nih. Nah, jadi, berarti pakan buat sendiri? Kirain menghasilkan multiplier efek gitu, pakannya dikerjakan sama pihak luar atau itu buat sendiri? Semuanya serba sendiri ya? Karena kalaupun di pihak luar, permintaan di Jambi akan pakan gupi itu yang terutama yang kutu air ya, namanya kutu air itu sangat besar dan kita sekarang tuh kayak kebagian. Jadi berarti bikin sendiri untuk bikin kolam untuk budidaya pakannya. Budidaya pakan. Nah, jadi kita buat sendiri. Oke. Di situ kalau habis hujan biasanya nggak muncul karena kita ternaknya di kolam tanah. Banjir. Nah, itu dari pemeliharaan. Itu otodidak atau memang kuliah? YouTube doang sih. YouTube doang. Wih, luar biasa. Luar biasa itu. Terus kalau untuk marketing ya sama sih. Kadang banyak yang PHP, banyak yang nanti kita transfer. Pernah di PHP juga? Tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Kalau sama istri pernah di PHP nggak? Pernah di PHP juga? Sering juga sih. Sering juga. Tapi nggak tiap hari ya. Tapi nggak tiap hari. Atau jangan-jangan Mas Rizky yang suka PHP sama istri? Aku nggak kerasa. Nggak kerasa. Kesulitan berikutnya, kesulitan dalam marketingnya itu tadi PHP segala macam. Terus sosial media, aku sering di ban. Sering di ban. Jadi apa Mas kalau istilahnya anak medsos itu tanya doang tapi beli kagak gitu. PHP, CLBK. Apa sih gitu? Ada istilah tersendiri kalau di CLBK ya. Cinta lama bersemi kembali. Bukan. Sama siapa Mas? Sama siapa? Enggak. Cuma nanya beli kagak. Iya. Oh iya, cuma apa? Cuma nanya beli kagak gitu ya. Oke. Cerita lama beli kagak. Cerita lama beli kagak. Banyak chatting gitu ya. Chatting sudah panjang terus beli enggak. Makasih ya ilmunya katanya. Resiko salah satu resiko pemasaran dari menggunakan platform media sosial ya. Terus kalau selanjutnya resiko pengiriman. Resiko pengiriman apalagi di masa pandemi ini semua pengiriman itu biasanya ditambah 1-2 hari. Jadi kayak Jakarta itu kan
1 hari harusnya sampai, sekarang 2 hari. Oke. Nah, terus apalagi kayak itu yang gampang kalau Jakarta kan, atau ya tahu kayak Mas, kalau ikannya ada yang mati gimana? Pas iya. pengiriman itu seperti apa? Pas pengiriman kita kasih fasilitas garansi. Ada garansinya Ada juga. garansi dari kita, dengan catatan ya dia kasih video lah biar kita paham sama paham, saling pengertian, jadi udah enak. Berarti trust lah ya, kepercayaan lah ya. Itu kalau lokal. Yang bingungnya kalau luar negeri. Nanti jangan-jangan ada lagi loh bikin lembaga asuransi ikan nanti. Ada bank lembaga asuransi ikan. Apalagi Mas kesulitannya? Kalau ke luar negeri itu. Jadi luar negeri itu sebenarnya lebih mahal biaya ya ketimbang ikan. Oke. Karena biaya satu ikan itu paling kecil, sekecil-kecilnya 1 ekornya $10. Mas Rizky, terkait dengan ekspor, apakah langsung atau seperti apa? Kalau ekspor kita biasanya pakai pihak perusahaan, karena nggak bisa personal kayak aku langsung ngirim. Soalnya abang di luar negeri nggak bisa langsung, jadi kita harus pakai pihak penyedia jasa. Memungkinkan nggak kalau kita langsung ekspor ke sana? Nggak boleh lah. Nggak boleh? Nggak boleh, karena kita ada izin. Jadi antar negara itu sangat ketat yang namanya izin. Jadi harus personal sangat tidak diperbolehkan. Kalau misalkan pemerintah daerah memberikan izin, atau izinnya di mana sih, pemerintah daerah, pusat atau apa, kan sebenarnya yang model-model kayak Mas Rizky ini kan harusnya dikasih sarana lebih oleh pemerintah gitu kan. Pembelinya yang nggak punya izin. Jadi masalah lagi. Kita bisa kirim langsung tapi pembeli nggak bisa terima. Apa aja sih prasyarat yang Mas Rizky kalau tahu, misalkan ada sertifikasi apa gitu, atau bebas hama atau bebas apa, itu ada? Kalau ikan sih gampang sih, bukan dalam artian mudah ya, tapi kita cukup kasih sampel ke namanya ada BKIPM, itu badan dan stasiun karantina, letaknya dekat bandara. Kita antar, kita tunjukkan. Tapi bukan Bapelkes kan? Bukan. Okay. Jadi di sana nanti kita tunjukin ikannya, kita isi formnya, itu nanti kita diberikan surat sertifikat kesehatan ikan. Oke. Minum dulu Mas Rizky. Waduh, kita udah lama ngobrol baru ditawarin minum ini. Emang panitia. Yang ingetin panitia emang acara apa? Mas Rizky, tadi kan omset sudah 40 juta satu bulan. Minimal gitu kan. Artinya maksimal mungkin lebih daripada 40 juta ya. Iya. Terus berapa karyawan, Mas? Aku punya sistem tuh ada 2. Yang pertama karyawan langsung, yang kedua partner. Nah, jadi kalau yang partner ini itu kerjasama dalam bentuk handling ikan, pemeliharaan. Jadi mereka dapat bibit dari aku, mereka besarin. Nah, jadi nanti mungkin 2 bulan aku panen. Oke. Itu partnership-nya. Terus siapa tahu di sini ada yang mau jadi partner, Mas? Bisa. Biar lebih tahu. Syarat-syaratnya jadi partner apa, Mas? Training aja dulu. Training. Trainingnya sama Mas Rizky? Iyalah. Wow, berarti Mas Rizky ini termasuk anak muda yang multi talent ya? Bisa training, bisa melihara ikan, bisa mengerti bahasa ikan, ngerti? Ngerti kan? Ngerti bahasa ikan. Dia berarti tadinya lapar. Kalau ikan mau beranak gimana, Mas? Nyudut dia ya. Jangan lidah ya. Oke. Kalau mau nikah? Tergantung ada jantannya nggak, ada betinanya nggak. Kalau sendiri nggak bisa. Oh gitu. Terus kalau untuk karyawan itu saat ini ada 8. Karyawan Mas Rizky ya? Langsung ya. Oke, umur masih 31 tahun, omset 40 juta, terus karyawan 8. Di samping itu juga multiplier efeknya membuat partner-partner ya, partner yang jadi bagi rezeki lah. Platform yang sama ya. Termawan sekali Mas Rizky ini. Mas Rizky, challenge nih. Apa tuh? Apa ini? Tapi dijawab dengan cepat ya. Boleh. Pilih kebun apa ikan? Ikan. Pilih ikan apa istri? Istri.
Karena aku nikah dari ikan juga. Tapi bukan dari jenis. Aku cerita ya. Boleh cerita ya? Boleh. Dulu aku nikah itu bisa terbilang cepat ya, karena ya nggak ada perencana, nggak ada tanggal, tapi ya emang Tuhan menentukan jodoh cepat. Jadi aku waktu itu nggak ada persiapan sama sekali, nggak punya uang, nggak punya apa. Ada sih uang, tapi ya cuman ya 10 juta deh tabungan. Tapi kalau sendiri kan menikah berapa sih butuh duitnya. Jadi selama tanggal sudah ada, tapi aku belum ada uang. Jadi selama 3 bulan itu persiapan. Itu aku nyari uang tuh 3 bulan tuh emang bener-bener begadang jualan ikan. Dan alhamdulillah target yang aku ingin dapat karena jualan ikan. Mas, waktu mau ngajak nikah istri, ngomong ke mertuanya gimana? Saya Mas Rizky usaha ikan gupi gitu kan? Atau gimana? Ada ini? Enggak. Mungkin mertua itu cuma lihat mental kita aja sih. Kalau sudah ini sudah siap nikah belum? Sudah. Jadi jual ikan siap. Berarti usaha ikan, modalnya nikah, mendapatkan istri juga, nekat juga. Oke, yang terakhir nih, challenge terakhir nih. Pilih anak ikan atau anak sendiri? Anak sendiri. Anak sendiri. Karena anak ikan sudah ada yang ngurus ya. Anak ikan sudah ada yang ngurus. Oke, ada 8 karyawan gitu ya. Oke, sahabat CSN, Mas Rizky ini tadi sudah disampaikan bahwa umurnya masih 31 tahun. Tapi ternyata memiliki omset yang paling minim itu 40 juta. Saya sangat nggak habis kata-kata nih, nggak bisa ngomong ketika melihat perjuangan Mas Rizky atau core bisnis platform bisnisnya Mas Rizky. Mudah-mudahan ini menginspirasi, tapi kuncinya itu konsisten, terus tekun, dan berani untuk jujur. Terima kasih, Mas Rizky. Yes.